Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, apa kabar semua teman-teman yang di rumah? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu di dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hari ini ketemu lagi sama Pak Fahran dalam pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 2 ya teman-teman. Nah, hari ini Pak Fahran akan mengisahkan tentang kisah Nabi Soleh alaihi salam. Nah, ya teman-teman. Nah, jadi Nabi Soleh diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Allah atau berdakwah kepada kaum Tsamud ya. Jadi Nabi Soleh memiliki kaum yang bernama kaum Tsamud. Nah, teman-teman, kaum Tsamud ini mereka diberi kekayaan alam yang luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman ya. Jadi mereka kalau misalnya mau makan buah tinggal petik, tinggal ngambil ya. Dia kalau mau minum tinggal minum di sungainya Allah ya, teman-teman. Jadi mereka dikasih kekayaan alam yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mereka juga dikasih kecerdasan yang luar biasa teman-teman, sehingga mereka bisa memahat bukit-bukit atau gunung-gunung menjadi rumah-rumah mereka. Wah, hebat banget ya teman-teman ya. Nah ini adalah contoh ya teman-teman ya, pahatan mereka atau mereka membuat rumah dari bukit-bukit ya teman-teman. Sekarang masih ada teman-teman. Yaitu kalau sekarang ini tempatnya ada di Arab teman-teman ya. Tepatnya di antara kota Tabuk dan kota Madinah ya. Nama tempatnya adalah Madain Soleh ya teman-teman. Jadi masih ada nih mereka nih ya. Rumah-rumahnya kaum Tsamud. Hebat ya. Rumahnya aja dari gunung. Nah, kaum Tsamud juga mereka diberi ternak-ternak yang cukup oleh Allah. Apa itu binatang ternak, Pepahran? Binatang ternak seperti sapi ya. Sapi bisa diambil susunya, bisa diambil dagingnya ya. Makanya disebut binatang ternak. Terus dikasih ayam, dikasih kambing ya, teman-teman. Ya, jadi dia kalau mau makan daging tinggal disembelih sapinya ya, dimasak deh ya, jadi sop, jadi sate ya, bisa dimakan gitu ya. Jadi udah dikasih kekayaan luar biasa, dikasih ternak yang banyak, juga dikasih kemampuan ya, teman-teman yang luar biasa yang hebat bisa membuat atau memahat bukit-bukit menjadi rumah mereka. Nah, ya, tapi apa yang terjadi? Mereka tetapi tidak bersyukur kepada Allah, malah mereka syirik atau menyembah berhala, teman-teman ya. Akhirnya Nabi Soleh pun datang ya. Nabi Soleh pun diutus oleh Allah untuk berdakwah di kaum Tsamud tersebut, teman-teman ya. Pagi, siang, malam Nabi Soleh berdakwah menyebarkan agama Allah kepada kaumnya sendiri ya. Jadi Nabi Soleh ini termasuk dari kaum Tsamud juga ya teman-teman ya. Jadi saudaranya sendiri ini ya. Cuman dikasih hidayah oleh Allah Nabi Soleh ini untuk bisa menyebarkan agamanya Allah. Nah, tapi setelah Nabi Soleh berdakwah pagi, siang, malam, tapi kaum Tsamud yang mau ikut ajaran Allah atau yang mau beriman kepada Allah hanya sedikit teman-teman ya. Misalnya dari 100 orang cuma 10 ya. Nah, 10 orang juga bukan orang-orang seperti misalnya kelasnya presiden, menteri, bukan teman-teman ya. Mereka orang-orang miskin ya, orang-orang rendahan pada saat itu gitu teman-teman. Jadi sebagian lainnya masih menyembah berhala atau patung ya teman-teman. Mereka tetap syirik padahal udah dikasih kekayaan alam yang luar biasa tapi mereka tidak bersyukur. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, oke, terus kaum Tsamud memberi tantangan kepada Nabi Soleh alaihissalam ya. Kaum Tsamud bilang, "Hei Soleh, jika Allah itu ada, buktikan kepada kami ya. Coba engkau keluarkan sebuah unta betina dari batu
kosong batu besar tersebut. Coba kamu bisa nggak Soleh? Ditantang sama Samud. Akhirnya Nabi Soleh pun sholat 2 rakaat dan dia berdoa, beribadah kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada kaum syirik ini mukjizatmu itu ya, keagunganmu ya Allah. Akhirnya benar terjadi teman-teman. Doanya Nabi Soleh dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya muncullah unta betina dari sebuah batu tersebut. Wah, pada menganga semua ya. Kaum kafir tersebut, kaum Samud tersebut pada menganga, pada terkejut ya teman-teman ya. Kok bisa keluar unta betina dari batu gitu ya teman-teman ya. Nah, terus Nabi Soleh bilang, lihat kaum Samud, ini adalah keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo kita menyembah Allah, maka ayo kita beriman kepada Allah. Tapi apa mereka malah bilang, tidak, kamu ini adalah sihir. Malah dibilang sihir teman-teman ya. Aku tidak percaya. Jadi tidak percaya kaum Samud pada udah ngelihat unta betina keluar dari batu tersebut. Masya Allah ya, ketika Allah telah butakan hatinya seseorang, dia akan susah ya teman-teman untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya setelah unta betina itu keluar dari batu tersebut, Nabi Soleh menetapkan 2 syarat ya kepada kaum Samud. Syarat yang pertama, janganlah kamu ganggu unta ini untuk makan dan minum di bumi Allah. Nah, syarat yang kedua, janganlah diganggu apalagi dibunuh. Jadi kaum Samud nggak boleh bunuh untanya Nabi Soleh. Nah, lanjut. Jika kalian melanggar 2 syarat ini, kalian tinggal tunggu azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu teman-teman. Nah, jadi waktu itu teman-teman ya, kaum Samud ini dia minum di suatu sumur yang sangat besar ya teman-teman ya. Nah, kata Nabi Soleh, biarkanlah unta ini minum, jangan diganggu ya. Jadi satu hari misalnya unta minum, hari Senin, hari Selasanya kaum Samud baru boleh minum ke sumur tersebut. Tapi pas hari Senin saat kaum Samudnya tidak bisa minum, mereka bisa memerah susu unta tersebut ya teman-teman untuk diminum ya. Susu itu kan banyak vitaminnya ya, jadi bagus buat kesehatan. Nah, unta ini sangat besar teman-teman, sehingga susunya bisa cukup untuk satu kampung ya. Jadi untuk satu kampungnya kaum Samud gitu teman-teman. Tapi jangan diganggu kata Nabi Soleh ya, unta tersebut ketika dia lagi minum. Oke, lanjut. Nah, tapi apa yang terjadi? Emang dasar ya teman-teman ya, hatinya telah menjadi batu. Ada 9 laki-laki, 9 pemuda dari kaum Samud merencanakan untuk membunuh untanya Nabi Soleh. Akhirnya dipanahlah dari kejauhan oleh unta tersebut, karena kalau mereka dekat-dekat kan besar ya untanya ya, sekali tendang aja mereka ini bisa pada bisa meninggal ya. Akhirnya dipanah dulu mereka cerdik teman-teman. Akhirnya untanya jatuh, baru dipukul untanya sampai mati oleh 9 lelaki tersebut. Nah, akhirnya Nabi Soleh tahu teman-teman ya. Nabi Soleh marah dan bilang, kalian tunggu ya, 3 hari lagi kalian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kan Nabi Soleh udah kasih tahu ya syaratnya ya. Jika kamu mengganggu atau membunuh unta ini, engkau akan diazab ya. Kata Nabi Soleh ketika tahu untanya dibunuh, dia marah ya. Dia bilang, tunggu 3 hari lagi engkau akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mendengar cerita dari Nabi Soleh tersebut, akhirnya 9 lelaki itu pun berusaha untuk mencelakai Nabi Soleh ya, dan mendatangi rumahnya untuk mencelakai Nabi Soleh. Tapi 9 lelaki tersebut yang membunuh unta Nabi Soleh, ketika melewati bukit, mereka semua terkena bebatuan yang sangat besar teman-teman ya, atau mereka semua tertimpa bebatuan, terkena longsoran dari bukit tersebut. Akhirnya 9 laki-laki tersebut tidak berhasil mencelakai Nabi Soleh, malah 9 lelaki tersebut yang meninggal dunia. Masya Allah ya, Nabi Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus gimana Pak Farah nasibnya kaum Samud? Nah, ternyata setelah 3 hari, misal dari hari Rabu nih, Kamis mereka panik teman-teman ya.
karena menunggu azabnya Allah. Jumat, wah mereka mukanya udah pada pucat teman-teman, pada panik semua ya. Soalnya 9 yang lelaki sudah jadi contoh ya, sudah meninggal duluan. Nah, hari Sabtu malam Minggu ya teman-teman, akhirnya datanglah azab dari Allah, jeritan halilintar yang sangat pedih, yang sangat kuat ya teman-teman. Seketika mereka langsung disambar oleh halilintar yang begitu banyak, yang begitu dahsyat, mereka habis seketika, mereka meninggal seketika teman-teman. Habis semua kaum Samud seluruhnya. Masya Allah teman-teman. Itulah ya dampak kepada mereka yang tidak mau menaati perintah Allah dan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman kisah dari Nabi Soleh alaihi salam. Sip. Terus apa nih yang bisa kita petik hikmah di balik kisah Nabi Soleh? Nah, satu, berani mengajak teman untuk berbuat baik ya. Misalnya teman-teman dengar nih ada temannya yang berkata kasar atau berkata tidak baik, dinasehatin, nggak apa-apa ya, langsung dinasehatin. Hey, kamu tidak boleh berkata kasar ya. Karena ketika kamu berkata kasar, kamu menyinggungi perasaan orang lain. Nah, yang kedua, bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah ya kepada Allah, dengan cara sholat, giat belajar, mengaji, dan bersikap sopan kepada orang tua maupun guru di sekolah ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah, jangan kayak kaum Samud teman-teman ya. Mereka benar-benar nggak bersyukur deh, jadinya diazab sama Allah. Yang ketiga, tidak merusak ciptaan Allah seperti kaum Samud ya. Kaum Samud membunuh untanya Allah, membunuh untanya Nabi Soleh. Nah, kita nggak boleh merusak ciptaan Allah ya. Nah, termasuk lingkungan, kita harus misalnya buang sampah tidak sembarangan gitu ya. Jadi tidak boleh merusak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi. Oke, segitu saja dari Pak Fahran. Nanti ada tugas di WhatsApp ya teman-teman ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Mudah-mudahan kisah hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Dari paparan cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.